Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rawan. Nah, di sini saya akan mengerjakan proyek UAS Cloud Computing, di mana dicantumkan di sini ada 2 nomor. Yang pertama yang ini bagian dari nomor 1, karena di sini dapat 2, soalnya harus diselesaikan. Berarti ini adalah nomor 1-nya dan ini adalah nomor 2-nya. Yang dimana di sini bagian nomor 1 ini melakukan debug dan deploy sebuah aplikasi multi-container container platform. Nah, di sini terdapat di evaluation di Red Hat di bagian 8.5. Nah, di situ saya akan mengerjakan juga nanti karena soalnya mirip dengan ini juga. Nah, di bagian nomor 2-nya ini mirip juga di bagian membuat dan menjalankan sebuah kontainer yang untuk media sosial yang terdiri dari beberapa komponen. Di antara lainnya ini juga di Revolution 9.2 dan saya juga akan mengerjakannya di situ. Baik, langsung saja kita terminalnya untuk menyesuaikan di daftar ini di bagian A. Langsung saja kita ini di bagian 8.5 ya. Langsung saja kita eksekusi. Ctrl C, Ctrl C, enter. Baik, masih proses yang sedang berjalan. Nah, kalau di sini sudah muncul di dalam terminal ini, berarti kita disuruh menyelesaikan ada beberapa ini, ada 5. Berarti kita akan menyelesaikan dari tahap ke tahap. Baik, langsung saja kita membuat file baru. Kita besar dulu. Lebih besar. Nah, langkah selanjutnya di bagian B ini adalah lakukan login cluster sebagai user developer. Berarti kita langkah selanjutnya di sini di bagian titik 1 login to the cluster as the developer user. Berarti kita dulu dari 1.1 Ctrl C saja dan kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil login successful. Ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya yang dinobatkan di sini di bagian. Baik, langsung saja kita karena sama soalnya langsung kita ya karena sama soalnya. Baik, langsung saja kita di bagian 1.2 ensure that you use the apply project. Nah, di sini kita diperintah project -lab. Berarti kita ambil ini dulu, Ctrl C, simpan di sini. Oke. Enter. Nah, ini sudah muncul. Berarti tahap selanjutnya kita langsung ke bagian kedua. Di sini diminta thanks to home student
di sini juga default 8 live offensive lag directory. Nah, langsung saja di sini kita ambil yang bagian di judul dan lag ini, langsung saja kita copy. Oke. Kalau kita enter, coba kita lihat tes. Nah, kalau muncul di sini deployment.yaml service.yaml sudah muncul. Baik, langkah selanjutnya kita ikuti perintah di bagian 3 deployment.yaml. Langsung saja kita di sini di bagian 1 prepare the deployment by using go.live deployment.yaml file. Berarti langsung saja kita ambil yang di sini host create -f deployment.yaml. Langsung saja kita copy ini. Oke. Kalau kita enter. Nah, ini sudah muncul developernya. Baik, karena di sini sudah muncul, langsung saja ke langkah berikutnya. Di sini kita diminta membuat file deployment.yaml-nya dengan perintah di sini menggunakan gedit langsung saja kita eksekusi di sini. Oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini ada prestasi sudah kami coba kita lihat dulu. Nah, karena di sini sudah muncul, langsung saja kita cek di sini. Langsung saja kita di sini. Kalau kita ya. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita di bagian 3.3 create the deployment by using the deployment.yaml file. Tapi kita minta di sini create -f deployment.yaml. Nanti kita langsung saja ambil dari sini. Copy, Ctrl C. Di sini kita nah, di sini juga sudah muncul dokumen dari sini sudah muncul. Langkah selanjutnya kita ikuti perintahnya di bagian 3.4 verify that the progress notification pada ini berarti kita ikuti perintahnya ini post get saja ya. Ulang ini nah, ini sudah muncul.
berarti kita mengikuti arahan dan langkah selanjutnya pada bagian 4 nih. Berarti kita dibuatkan di tempat ini display service decimal. Berarti kita membuat file baru lagi. Baik, langsung saja kita eksekusi dari sini. Oke. Nah, ini kita sudah tercantum di sini HP version 1 pin ada 13 di sini ya. Ada 13. Berarti di bagian yang pertama ini, di bagian port ini diminta diganti menjadi 80 karena di sini 3000 ya 3000 berarti versi 80 di bagian port ini. Nah, kalau kita sudah merubah di bagian 80 ini, di bagian 42 ini configure desain request cepat 80. Berarti kita diminta di sini target port. Target port. Di sini juga wajib kita rubah ya, karena perintahnya di sini target port 80 juga, berarti kita harus rubah karena di sini 3000. Baik, setelah di situ di sini diminta di bagian 4.3 ini store bagian konfigurasi devices send request port devices label. Berarti sini diminta API selector ya selector. Oh, berarti kita diminta ditambahkan yang ini, ditambahkan minus API ini. Habis bagian selector ini, terus di bagian ininya di bagian 4.4 konfigurasi the service to be available on the putus minus active hotmail. Berarti di sini diminta di bagian lain berarti di bagian nomor 6 ini ya, di proses ini berarti kita diminta di sini yang minus 3. Kita lihat perintahnya sudah selesai.
Kalau sudah selesai langsung saja kita save. Ini sudah kita keluar. Kalau sudah kita save dan keluar, tambahkan ada beberapa perintah tadi, langsung kita ke bagian 4.5 for the service by using the service.yaml file. Berarti kita diminta di sini kita menambahkan perintah ini post with minus service.yaml. Kita pakai ini sudah. Berarti di sini perintah di bagian 4.6 verify the service configuration. Berarti kita diminta di sini ditambah post describe service putus minus masuk lagi ke ini. Nah, di sini sudah muncul dari bagian yang diperintah tadi, ada beberapa muncul, kabel. Nah, di sini semuanya sudah muncul. Ini semuanya sudah muncul, ada beberapa. Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian 47. Saya sih the minus full sebenarnya ke film. Nanti kita diminta dan touch the point. Oke. Nah, sudah muncul di sini bagian ready status proses screen muncul hari ini bilang berarti sudah muncul semua ya. Berarti kita ikuti perintah selanjutnya di bagian 48 restore the status minus container. Berarti kita diminta di sini kita akan mengeksekusikan perintah delete port minus IF sama dengan proses minus. Baik, langsung saja kita eksekusi perintah yang ini. Oke. Kalau sudah selesai langsung saya enter. Nah, ini sudah muncul. Baik, langsung saja. Nah, di sini diminta daftar video. Baik, langsung saja kita eksekusikan perintah yang selanjutnya ini. Oke. Ya. Nah, ini sudah selesai. Berarti perintah selanjutnya coba kita lihat dulu. Di bagian perintah selanjutnya ini browser YouTube. Oh, berarti kita membuka browser dengan alamat yang tertuju ini HTTP. Baik, langsung saja kita copy alamatnya. Dari sini. Sudah kita copy alamatnya. Langsung kita kembali. Kita masuk ke bagian aktivitas ini. Lalu masuk ke baik, tunggu. Sampai selanjutnya kita masukin di sini. Alamat yang tadi kita masukin di sini. Nah, kalau sudah masuk tinggal kita enter. Baik, kita tunggu saja hasilnya. Masih berjalan. Karena sudah selesai,
Kebetulan di sini sudah muncul semua. Langsung saja kita sudah selesaikan jenisnya. Nah, di langkah 2 sekarang di bagian nomor 2 langsung saja kita ke bagian nomor 2, itu di bagian nomor 2 di bagian session 9.2. Nah, di sini saya langsung saja buka di sini karena soal yang bagian nomor 2 ini tadi sama dengan di 9.2, dimana di sini membuat dan menjalankan kesimpulan kontainer yang menampung aplikasi media sosial. Nah, dimana ini menginstruksikan perintah let's start. Jadi oke, langsung saja kita kembali. Langsung saja kita di bagian langkah awal untuk fungsinya. Oke. Baik, langsung saja enter. Kita tunggu di proses. Nah, kalau sudah di sini artinya kita diminta untuk membuat file baru, karena di sini sudah terisi ada beberapa ini. Langsung saja kita membuat file baru. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu di bagian 1, yang dimana perintah di sini bagian nomor 1 ini create the buffer minus backend and buffer front end. Nah, langsung saja kita eksekusi bagian 1.1 bagian broadband network create buffer minus backend. Langsung saja kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Langsung kita lihat. Nah, di sini sudah muncul paper minus backend-nya. Nah, langkah kedua di sini adalah di bagian 1.2 yaitu grab the buffer minus front end Putnam network. Baik, langsung saja kita ambil atau copy di sini bagian Putnam network grab buffer minus front end. Kita copy, Ctrl C. Kita enter. Nah, di sini juga sudah muncul. Langkah berikutnya di sini diminta juga di bagian 2.1 ini create the buffer minus data volume. Nah, langsung saja kita di sini eksekusi bagian Postman volume create buffer minus data. Langsung saja Ctrl C, Ctrl V, lalu enter. Nah, sini juga sudah muncul. Nah, langkah berikutnya di sini diminta bagian 2.2 create the PostgreSQL container with buffer minus db. Nah, langkah selanjutnya kita akan eksekusi bagian 2.2. Langsung saja kita copy dengan Ctrl C, Ctrl V, Ctrl send. Kita tunggu prosesnya masih berjalan. Nah, di sini semua sudah muncul, langsung kita tekan enter. Nah, masih tahap proses. Baik. Nah, langkah selanjutnya di bagian 3 create container for the buffer. Nah, di sini kita diminta di bagian 3.1 ini go to the application directory.
Nah, langsung saja kita copy bagian cd compressor di buffer backend ini. Langsung saja kita Ctrl C, Ctrl V, lalu enter. Nah, setelah itu kita lanjut di bagian 3.2. Nah, di sini create container file. Selanjutnya kita akan membuat filenya dulu. Oke. Nah, di sini sudah menyediakan halaman kosong. Artinya kita mengisi from registry ini. Langsung saja kita copy, lalu kita isi di halaman atau ruangan kosong ini, tekan send. Baik, tunggu proses. Masih tahap proses. Baik, kalau sudah kita mengisi di bagian halaman kosong yang tadi, langsung skip 2 wiki. Nah, langkah selanjutnya di bagian 3.3 build container di make for the APN user buffer. Nah, berarti kita akan eksekusi perintah selanjutnya ini dengan menggunakan Ctrl C, lalu kita pakai di sini Ctrl V, lalu kita enter. Nah, masih tahap proses. Kita tunggu sampai selesai. Di tahap proses. Baik, karena di sini sudah berhasil, langkah selanjutnya yang kita buat di sini, kita masuk di bagian port bandrunnya ini, di bagian 3.4. Langsung saja kita copy di sini, Ctrl C, kita simpan di teks. Baik, masih proses. Di sini sudah muncul semua ya. Nah, langsung saja kita enter. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita di bagian 4 ini, perintah di sini create container for the buffer container file. Berarti di sini
kita masuk di bagian 4.1. Perintahnya di sini go to the application directory. Langsung saja kita copy, Ctrl C, masuk jadi teks, baik, langsung kita enter. Ini sudah muncul, ini tadi tuh. Selanjutnya kita ikuti perintah di bagian 4.2 create a container file. Berarti kita diminta di sini membuat file kontainer baru lagi ya. Jadi kita membuat kontainer file baru dengan menggunakan kita copy dulu yang kita buat di sini, enter. Nah, dimana di sini sudah menyediakan halaman kosong sama seperti sebelumnya tadi. Langsung saja kita tekan I, lalu kita isi file yang sudah disiapkan di sini, lalu kita copy, lalu kita masuk di teks, Ctrl C, lalu save. Baik, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini ruangan kosong tadi sudah diisi. Sekarang kita kembali ke terminalnya tadi dengan tekan escape, titik 2, titik 1. Baik, di bagian 4.3 itu perintahnya boil a container image for the ulen use buffer -u titik 2 v1. Berarti kita diperintah menggunakan hotman boil -t buffer -u titik 2. Berarti kita copy yang ini, Ctrl C, lalu kita simpan sini, Ctrl C. Baik, langsung saja kita enter. Baik, masih tahap proses, masih berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Baik, kita tunggu sampai selesai. Kita coba lihat tadi, berarti di sini di bagian 4.3 tadi sudah kita jalankan dan masih proses. Sekarang yang kita mau lakukan itu nanti di bagian tahap berikutnya, di bagian 4.4, create a container that map the installation for the by using the text bold text. Berarti artinya di sini kita akan mengisi di bagian hotman -d ini. Nanti kita akan eksekusi.
Baik, langsung saja kita eksekusi, kita keluar paksa dengan menggunakan Ctrl C. Berarti kita akan ini seperti yang saya bilang tadi dengan Ctrl C, lalu kita masukkan di bagian teks, send, kita tunggu tahap prosesnya. Baik, langsung saja kita enter. Nah, di sini sudah muncul semua hasilnya di bagian register access rate ini. Karena sudah muncul semua hasilnya, kita keluar paksa dengan menggunakan Ctrl C. Error, kita kembali ke ini. Langsung ke baik, di sini sudah muncul semua hasilnya. Jadi contohnya baik, selanjutnya kita akhiri saja supaya tidak mengganggu lab berikutnya. Baik, itu saja yang katakan tadi untuk bosnya. Mungkin ada kesalahan sedikit, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya karena saya masih di tahap belajar, mungkin ada kekurangan.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ada kekurangan sedikit dari saya. Mohon dimaklumi karena saya masih tahap belajar, masih banyak kekurangan dan perlu dipelajari lagi. Apabila ada salah kata tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Pak Putu saya mohon maaf karena ada sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.